Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan saya buka, kemudian saya blok U di keyboard. Nah, ini sudah ada animasi. Ya, U lagi di keyboard. Nah, ini sudah ada animasi. Kalau di garis itu stroke width dan ini ya, start sama end dari trim pads. Nah, kemudian ini saya kunci lagi aja untuk yang garis. Nah, kemudian untuk yang lingkaran itu tadi baru animasi scale. Ya, kalau di modul scale ini setelah 0 sampai 100 maka harus dianimasikan juga width-nya ya dari 300 sampai 0. Ya, jadi untuk nyari stroke width-nya itu ada di stroke 1 ya, di content, kemudian stroke 1 stroke width. Jadi kita buka lagi. Ini ada di konten ya, konten. Pilih ellipse-nya stroke 1. Ya, ini ada stroke width ya, ini. Kalau tadi pergerakannya ya, kalau saya geser dari awal lagi, nah, itu pergerakan lingkarannya itu masih statis ya. Itu dengan stroke segini. Makanya di sini diminta untuk pergerakan stroke-nya itu dari 300, ini saya timeline-nya dari 0 lagi, diaktifkan keyframe-nya 300 ya, emang besar banget, nggak apa-apa. Kemudian di frame 20-nya, nah ini dibikin 0 ya. Dibikin 0, kemudian di blok, klik kanan, keyframe assistant, isi is ya. Dan apakah di sini speed graph-nya diatur lagi? Nah ini ya, ini juga bisa dilihat lagi. Nah ini diatur lagi di frame terakhirnya, frame 20 ini influence-nya 100. Jadi ini sudah diblok ya, atau diblok lagi aja speed graph ya, graph editornya kita rubah. Nah ini yang lingkarannya ini saya menggunakan shift ya biar nggak kemana-mana, biar lurus statis di pojok ya. Saya klik lagi speed graphnya ya. Nah ini di keyboard aja biar kita mengetahui bahwa si lingkaran ini ada 4 keyframe gitu ya, dari 0 sampai 100 ya. Dari kalau stroke width-nya dari 300 sampai 0. Ini bisa dilihat di modul ya. Nah, kemudian lingkaran ini ada di frame ke-7 ya. Ini digeser ke frame 7 timelinenya ya. Jadi ini bukan ininya ya, tapi timelinenya. Kalau timeline itu berarti harus nah ini harus diganti dulu ke selection tool ya. Nah, ini frame 7. Atau ini bisa juga menuju frame 7 di sini ya. Nah, frame 7 itu ada di mana? Nah, ini kebetulan pas. Atau bisa dimundurkan saja. Ya. Nah, ini ada di frame 7. Timeline-nya. Ini saya lebih senang dilihat per 5 frame. Nah, setelah ini, jadi nanti animasinya kurang lebih seperti ini. Ya, saya perbesar pakai tanda bendera di keyboard. Nah, kemudian saya spasi untuk play. Nah, kemudian muncul, nah gitu ya. Jadi seolah-olah ada efek asap. Gitu ya. Dan kecil lagi. Klik lagi keyframe-nya. Ini kalau lingkaran tadi saya ketengahin lagi. Ya. Ini harus dipastikan memang ada di tengah ya keyframe-nya. Ini pakai CTRL biar ada snap di tengah. Dan setelah ini lingkarannya sudah ya. Nah, kemudian di sini ya saya duplikat berarti ya. Duplikat membuat animasi garis yang kedua ya. Firework yang kedua, tinggal duplikat dari garis yang pertama, kemudian rotasinya dirubah menjadi 15 derajat ya, tanpa menyalakan keyframe. Ya, di sini karena lingkaran sudah jadi, saya kunci yang garis, saya duplikat atau CTRL-D di keyboard, ada garis 2, kemudian transformnya, rotationnya
Nah, ini dirubah menjadi 15 derajat. Ya, tanpa harus menyalakan keyframe. Dan setelah ini ya kalau mau dicoba, jadi garisnya animasinya ada banyak gitu ya. Nah, tapi nanti yang membedakan adalah ya pergerakan. Nah, ini ya, ada di frame 10 ya. Nah, di frame 10 untuk garis kedua. Kemudian nanti untuk akhirnya itu disamakan di frame 1/5. Jadi kurang lebih seperti ini. Frame 10 ya. Ini harus dirubah lagi ke selection tool. Saya sejajarkan untuk garis kedua. Nah, ini saya blok dua-duanya garisnya, kemudian U di keyboard. Nah, untuk yang N-nya ini di garis pertama ya. Ini saya blok. Saya sejajarkan di sini ya. 1/5. Nah, nanti animasinya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, beriringan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah kita sejajarkan ya. Nah, ini animasinya terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal membuat animasinya. Ini boleh apa saja ya, boleh nama kalian, boleh npm kalian, boleh boom misalkan. Jadi ini sebetulnya sudah jadi, kita tinggal menganimasikan atau membuat teks apa yang bakal muncul. Sebalik lagi. Ini karena sudah jadi, berarti tinggal kunci saja. Kita tinggal klik kanan new text. Sekarang boom. Ini ya. Boom. Nah, ini biar terlihat lingkarannya ada di mana. Maka ini ya di frame ini ya di frame 1. Saya coba diketengahkan dulu anchor pointnya untuk teksnya. Nah, ini pakai CTRL biar ada snap ya. Dan align-nya saya coba ketengahkan juga. Ini terlalu besar juga. Saya coba perbesar 100%. Ini snapping biar di tengah-tengah. Nah. Untuk animasinya yang pertama adalah rotation ya. Rotation dari minus 90 derajat. Mulanya adalah di frame 15 sampai frame 1/5 ya. Berarti frame 15 saya R untuk rotation. Nah, ininya minus 90 derajat ya. Kemudian di 1/5 nya balik lagi. Oh sorry, ini harus dinyalain dulu ya keyframe-nya. Keyframe-nya dinyalain, kemudian di 1/5 nya dibikin 0 ya, jadi normal lagi. Kemudian kita isi is ya, nanti kita isi is. Nah, kemudian kita menggunakan animasi scale ya, ada 3 keyframe ya, ada 3 keyframe. Ini saya coba isi is dulu, klik kanan keyframe assistant, isi is ya, tanpa setting graph editor, boleh saja sih sebetulnya. Dan kita tambahkan animasi scale. Scale ini berarti di 15 ini kita aktifkan keyframe-nya 0 ya, kemudian di 100 itu tadi 130 ya, kemudian di 5 itu 100 ya, ini 100, kemudian diisi is ya. Nah, ini dirubah ya graph editornya. Ini di blok,
klik kanan salah satu keyframe saja, isi is. Kemudian graph editornya kita rubah. Nah ini yang tengah. Nah yang kanan ke pojok kanan, yang kiri ke pojok kiri. Itu ya. Jadi biar lama seolah-olah mengapung gitu ya. Ini sudah. Kemudian tinggal menambahkan efek pecah. Efek pecah ini kita duplikat dari garis 2 ya. Dari garis 2 kemudian digeser timelinenya ke frame 100 frame 1 detik 1 ya. Ada di posisi pojok ya. Pojok-pojok aja karena teksnya circle brush ya, jadi menyesuaikan. Kemudian ubah scale-nya menjadi 20%, ubah stroke width-nya jadi 40. Ya, kita pelan-pelan saja. Nah, karena ini tulisannya M, yang sebetulnya untuk animasi teksnya sudah ya. Ini saya kembalikan lagi graph editornya. Jadi kalau mau di play itu, nah, ada efek sinarnya, ada efek lingkarannya, ada efek boomnya. Nah, ketika jatuh ya di sini, nah maka di sini juga harus ada efek ya efek lingkaran lagi, efek garis ya. Ini saya duplikat ya. Kemudian posisinya ini dirubah ke di pojok teksnya ya. Kemudian tadi yang diatur adalah setelah dipindahkan ke pojok teks, kemudian geser timeline ke frame 1. Tuh ini ya, nih ada geser timeline di frame 1. Nah, ini sudah frame 1 timelinenya ya. Kemudian frame 1 udah di pojok, kemudian scale-nya rubah 20% ya, scale-nya 20% tanpa menyalakan keyframe. S di keyboard. Nah ini 20% ya. Kemudian nah ini ya, stroke width-nya jadi 40 untuk di awal. Jadi di keyboard aja. Nah ini 40 itu ya, 40 betul. Nah kemudian duplikat lagi, taruh di bawahnya ya, duplikat dari garis 3. Geser timeline sudah. Ini dirubah jadi 40 ya, 40 3 apa ya, sudah. Kemudian garis 3 ini duplikat, Ctrl D ya. Ini saya ke 5 dulu. Nah ini yang duplikat ini taruh di pojok. Misalkan saya perkecil. Nah ini jadi ada 4 layer garis ya, animasi garis. Jadi setelah mengapung, puff gitu ya. Nah kemudian kita coba hilangkan animasi boomnya gitu ya. Berarti tinggal tambah saja ini animasi opacity dari ini ya, lewat 10 sampai detik 2 ya. Kemudian kita coba render ini, atau kita beralih ke part berikutnya.